Ini nenek paling barbar yang pernah kulihat. Buaya prasejarah dijadikan hewan peliharaan. Setiap pagi, ia akan bawa seekor sapi untuk beri makan buaya. Buayanya sudah sepanjang lebih dari 10 meter. Karena cuma ia tinggal di situ, jadi tak akan ada yang tahu nenek di danau memelihara hewan sebesar itu. Hari itu, polisi Haji datang temani rekannya ke danau melakukan pemeriksaan. Setelah menyelam ke dalam, ia menemukan sebuah sarang yang di dalamnya ada menara air. Tapi anehnya, tak ada menara air. Lalu ia pergi ke sarang lainnya, tapi herannya, tempat itu juga kosong. Tiba-tiba, ia diseret oleh sesuatu. Haji yang tak tahu masih duduk di atas perahu sambil makan. Detik berikutnya, rekannya muncul, bergegas menuju perahu. Melihat ini, Haji sekuat tenaga menariknya ke atas perahu, namun tinggal setengah badan. Saat dicek, ahli biologi temukan di lukanya ada sepotong fragmen gigi. Dari pengalamannya, fragmen gigi ini bukan milik makhluk yang dikenal, jadi ia yang pergi melihat ke danau. Demi keselamatan, Haji juga datang dengan membawa senjata. Setelah berkeliling di danau, mereka tak temukan apapun. Kemudian ke rumah nenek itu untuk memahami situasi. Nenek malah berkata, ia yang di sini sepanjang hidupnya belum pernah melihat buaya. Di perjalanan pulang, Haji temukan kepala rusa. Bisa makan rusa terbesar di dunia, hewannya jelas tak kecil. Untuk menangkapnya, Haji undang pemburu terkenal. Kemudian semuanya datang ke air untuk menjelajah. Ketika pemburu gunakan radar untuk memindai, sekelompok ikan tiba-tiba terkejut melompat. Detik berikutnya, ahli biologi yang sedang duduk, perahunya terbalik. Untung keduanya segera ke atas agar tidak diterkam. Kembali ke camp, temukan sepotong kaki manusia di tanah. Kumpulkan semua petunjuk. Pemburu menebak hewan itu mungkin sejenis buaya. Keesokan harinya, pemburu kendarai speedboat ke danau lagi untuk menariknya keluar. Rekam suara buaya kecil ke speaker, masukkan ke air. Lalu pemburu dan asistennya memakai perlengkapan selam, masuk dan temukan jejaknya. Tiba-tiba speedboat ditarik, ahli biologi jatuh ke air. Kemudian, ikan di danau melompat. Ini menunjukkan hewan telah berenang ke dekatnya. Di saat genting, Haji nyalakan speedboat, menariknya ke atas. Tapi mereka yang baru kembali ke darat diserang oleh beruang. Melihat mereka akan mati, pada saat ini kecelakaan terjadi. Buaya prasejarah keluar dari danau, menggigit beruang yang mengaum. Beruang terlambat berjuang, langsung dimasukkan ke dalam air. Melihat ini, semuanya temukan hewan pemakan manusia itu buaya prasejarah yang sudah lama punah. Esok paginya, semua dibagi 2 jalur untuk temukan jejak buaya. Pemburu kendarai helikopter di sekitar danau temukan sebuah gua di mana buaya mungkin mendiaminya. Saat ini, Haji dan yang lain temukan di tepi danau bekas cakaran buaya. Di sisi lain, wanita temukan yang lebih menakjubkan. Buaya keluar dari air. Nenek membawa sapi memberinya makan. Dalam sekejap, sapi digigit kepalanya dan dibawa ke air. Melihat ini, Haji tanya pada nenek, mengapa harus menipu polisi, biarkan buaya makan orang di danau. Tapi nenek itu tak setuju. Ia merasa baru saja memelihara hewan itu di danau. Pemburu demi temukan buaya berani masuk ke dalam air. Ia mencari selama setengah jam, hasilnya tak menemukan. Tepat ketika hendak kembali, buaya prasejarah lebih dari 10 meter muncul di belakangnya. Mungkin baru saja makan, tak semangat untuk menyerang. Pemburu terlalu takut untuk bergerak. Ia mencoba tetap tenang, lalu berenang perlahan menuju helikopter. Melihat ini, Polwan segera menyalakan mesin. Setelah mendekati helikopter, ia buka tas penyelamat, alihkan perhatian buaya, lalu masuk dengan cepat. Tapi baru lepas landas, buaya menggigit helikopter. Di saat krisis, Polwan menembakinya. Akhirnya buaya pun kembali ke air. Setelah kembali ke camp, semuanya diskusi bagaimana sihirkan buaya itu. Haji ingin gunakan tombak membunuhnya, tapi pemburu tak setuju. Ia berkata, buaya besar itu adalah keajaiban alam. Mungkin hanya ada satu yang tersisa di dunia, tak bisa bunuh begitu saja. Jadi ia usulkan membawa buaya ke tepi danau, menjebaknya, lalu gunakan pistol anestesi untuk kendalikan. Terlepas dari ide Haji, pemburu ambil tugas menjebaknya. Ini buaya prasejarah yang punah 5 juta tahun lalu, panjang hampir 15 meter, makan sapi gemuk dalam satu gigitan. Setelah buaya itu muncul di danau, banyak orang yang telah menjadi makanannya. Untuk menangkapnya, pemburu bawa sapi terbang sehari di danau, tapi sampai malam, buaya tak kunjung keluar. Tepat ketika semua orang akan menyerah, buaya akhirnya muncul. Melihat situasi ini, semua siapkan pistol anestesi. Tiba-tiba, buaya menggigit sapi, helikopter hilang kendali oleh kekuatannya yang besar. Pemburu yang lihat ini langsung buang sapinya, berusaha mengangkat, tapi akhirnya helikopter jatuh ke dalam air. Untungnya pemburu itu tak terluka, tapi buaya mengintai di dekatnya. Ia ketakutan, tak berani bertindak gegabah. Saat ini, Haji sudah siap dengan pistolnya, siap memberi ke kepala buaya pukulan yang fatal. Tak disangka buaya menerkam di depannya. Mereka dengan panik menembak. Haji segera lari, merangkak kembali ke mobil. Buaya besar itu mengejarnya. Polisi yang menembaki bahkan tak mempan padanya, tak bisa melukainya. Selama pertarungan, Polwan dilempar ke air dengan ekor. Buaya besar itu berbalik, bergegas ke arahnya. Di bawah komando pemburu, Polwan menyelam ke dalam air, singkirkan buaya sementara, tapi baru naik ke helikopter,
buaya menyerang dari belakang. Kebetulan, ia terjebak di kabin tak bisa bergerak. Kesempatan dimanfaatkan polisi, menembak jarum anestesi, menaklukkan buaya. Ketika mereka mengira sudah selesai, buaya satu lagi muncul. Gigit pergelangan kaki pemburu ketika melihat Aji menembakinya, membunuhnya secara langsung. Setelah pagi, buaya besar diikat di truk, dikirim ke lembaga penelitian, kembalikan ketenangan, seperti di masa lalu. Tapi tak ada yang tahu, nenek masih memberikan makan ke anak buaya.